Haleluya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua di mana saja saudara-saudara Bapak Ibu berada. Kembali lagi dengan saya Karel Parirebo, Ketua Komunitas Generasi Penggenapan di Tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Saya kembali membuat video karena ada beberapa pesan yang mau saya sampaikan tentang apa yang saya alami dengan Tuhan. Tanggal 26 hari Minggu pagi, saya posisi sedang tidur. Saya tidur sangat nyenyak sekali. Posisi saya tidur sangat nyenyak sekali. Tidak saya sadar. Tiba-tiba begini, saya punya roh ini sedang menyembah. Di dalam tidur itu saya punya roh sedang menyembah. Saya punya roh sedang menyembah, terus menyembah kepada Tuhan, menyembah. Dan itu saya rasakan dari dalam tubuh saya. Saya rasakan ada kegoncangan dari tubuh saya. Seperti ada sesuatu yang terus mengalir terus dari tubuh saya keluar. Roh saya sedang menyembah. Tiba-tiba begini, roh saya mengangkat pujian. Yesus, kami puja. Pujian ini naik. Roh saya menyembah dengan pujian ini. Terus ketika roh saya mengangkat pujian itu selesai, masuk lagi dengan pujian, Kudus, kuduslah Tuhan. Pujian ini lagi naik. Roh saya terus angkat sampai tiba-tiba saya sadar dari tidur itu. Saya sudah bangun, tapi saya tidak bangun langsung. Saya tidak buka mata. Saya sempat sadar, tapi tangan saya itu terangkat di atas tempat tidur. Tangan saya itu terangkat naik sama Tuhan. Terangkat terus saya menyembah dengan Yesus kami puji. Jadi saya punya tangan itu ikut. Yesus kami di atas tempat tidur. Saya sedang tidur dalam tutup mata. Tangan saya itu terangkat saya sedang menyembah baru saya angkat, Yesus kami puja. Jadi roh yang tadi dia menyembah itu tiba-tiba sudah langsung dengan saya punya tubuh lagi sudah menyembah, sudah angkat pujian, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Saya angkat pujian itu dan saya terus menyembah sampai pujian yang kedua, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Saya mengangkat pujian-pujian ini terus. Saya menyembah sampai akhirnya roh saya peperangan. Di situ saya lihat pujian peperangan. Saya sedang menyembah dalam peperangan. Tuhan sedang bawa saya menyembah dalam peperangan. Roh saya terus berperang di alam roh, berperang sampai Tuhan kasih tahu kepada saya tentang tanda meterai. Saya melihat darah Yesus itu memeteraikan setiap kita, dan Tuhan kasih tahu kepada saya setiap orang-orang percaya, setiap orang-orang benar harus dimeteraikan dengan darah Yesus. Dan Tuhan kasih tahu buat saya bahwa ada sesuatu yang mau terjadi, sehingga setiap anak-anak Tuhan di mana saja berada, kita harus dimeteraikan dengan darah Yesus. Kita harus ditandai dengan darah Kristus. Jadi ketika saya sedang menyembah, Tuhan bangunkan saya di situ. Saya bangun, saya sadar. Langsung saya bangun, saya buka pintu, saya jalan keluar itu dengan pujian peperangan, Saya menyembah terus menyembah. Saya jalan sambil saya meteraikan setiap tempat-tempat. Saya jalan keliling, saya meteraikan. Saya meteraikan terus. Saya mulai, Tuhan bawa saya saya mulai pegang gitar. Jadi saat itu posisinya lampu semua sedang mati. Tidak tahu itu jam berapa, masih gelap. Lampu semua mati, tapi seperti Tuhan pimpin saya itu, saya lihat tempat itu sangat terang sekali.
dan gitar itu dia tersembunyi, tapi saya jalan itu langsung menuju kepada gitar itu. Saya pegang gitar, langsung saya ke ruang tamu, saya menyembah. Saya mulai menyembah dari situ, mulai naikkan penyembahan kepada Tuhan. Saya mulai menyembah sampai saya naikkan pujian kepada Tuhan. Disitulah Tuhan mulai bawa saya berdoa, Roh Kudus mulai bawa saya berdoa. Saya mulai berdoa. Saya mulai berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di seluruh dunia. Saya mulai berdoa buat mereka. Saya mulai berdoa untuk penginjil-penginjil. Tuhan mulai, Roh Kudus mulai membawa saya untuk berdoa buat setiap anak Tuhan. Dimeteraikan dengan darah Yesus, dimeteraikan dengan darah Yesus. Kenapa? Kenapa saya selalu berdoa begini? Kenapa Tuhan bawa saya berdoa begini? Tuhan kasih tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi. Dan rema firman Tuhan datang untuk saya di dalam Mazmur 91 di ayat yang pertama sampai yang terakhir. Itu Tuhan kasih tahu tentang ayat itu. Saudara nanti bisa lihat di ayat itu di Mazmur. Itu rema yang Tuhan taruh buat saya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Tuhan kasih firman Tuhan ini, rema firman Tuhan ini datang buat saya. Dan Tuhan kasih tahu bahwa firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ini, kita tidak sekedar membacanya, tapi betul-betul dia meresap di dalam setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan yang kita baca di dalam Mazmur 91 ini betul-betul kita renungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Akan ada sesuatu yang terjadi, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa dalam lindungan Allah. Saya baca ayat yang ke-1 saja, nanti saudara baca yang seterusnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Firman Tuhan, rema ini turun bagi saya dengan di perkataannya ini di ayat yang kelima dengan ayat yang keenam. Rema ini yang turun buat saya saat posisi dalam hadirat Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi rema ini dia turun buat saya. Rema ini dia turun buat saya waktu saya sedang ada dalam posisi penyembahan. Rema ini dia turun buat saya. Saya bilang begini sama Tuhan, apa yang mau terjadi? Apa yang mau terjadi? Minggu pagi itu tanggal 26 itu saya sedang bertanya dengan Tuhan, apa yang sedang terjadi? Tapi di situ Tuhan terus, Roh Kudus terus bawa saya, dimeteraikan dengan darah Yesus, dimeteraikan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya, setiap orang benar, setiap anak Tuhan harus dimeteraikan dengan darah Kristus atau darah Yesus. Nah, itu Tuhan kasih tahu buat saya. Jadi saya mau sampaikan untuk setiap anak-anak Tuhan di mana saja berada, bukan hanya di Papua tapi di seluruh dunia. Buat semua yang mengikuti video saya ini, tolong dibagikan untuk semua. Tolong dibagikan untuk semua ya. Karena ada sesuatu yang mau terjadi. Ada sesuatu yang mau terjadi. Dan Tuhan kasih tahu kita harus dimeteraikan dengan darah Yesus. Kita harus dimeteraikan dengan darah Yesus. Kita harus dipagari dengan darah Yesus. Karena orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi, dia akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Dia akan mendapatkan ketenangan. Tuhan akan melindungi dia dari segala sesuatu yang mau terjadi. Itu yang Tuhan taruh buat saya ketika saya sedang tidur dan roh saya sedang menyembah di situ. Dan disitulah fisik saya mulai terbangun dan fisik saya juga ikut menyembah. Fisik saya juga ikut menyembah. Jadi di sini saya mau kasih tahu buat saudara-saudara, bagi saudara-saudara. Jadi ini Tuhan taruh buat saya. Tuhan taruh buat saya bagi saudara-saudara yang ada di kota Jayapura atau yang ada di mana saja yang mau didoakan secara khusus. Karena ini Tuhan taruh buat saya. Ada doa khusus dari saya yang Tuhan taruh buat saudara-saudara. Bagi saudara-saudara yang bergerak untuk mau didoakan, bisa nanti hubungi saya.
di TikTok atau tidak di Facebook saya Ariel Karel Pariaribo, bisa hubungi saya di situ. Kalau tidak di WA saya, tapi di TikTok tidak bisa membagikan WA, maka saudara bisa buka di Facebook saya Ariel Karel Pariaribo, nanti bisa hubungi saya di situ. Saudara bisa klik, bisa cari di situ. Saudara bisa kontak saya karena ada pesan-pesan penting yang saya akan sampaikan lewat doa buat saudara. Di mana saja saudara berada, saya akan menyampaikan pesan-pesan ini lewat doa, dan saya akan berdoa buat saudara. Karena itu yang Tuhan taruh buat saya, harus berdoa setiap anak-anak Tuhan, berdoa setiap orang-orang percaya di mana saja mereka berada, harus berdoa untuk mereka. Jadi buat Bapak Ibu yang mau didoakan, karena itu Tuhan taruh buat saya, dan Tuhan suruh saya harus lakukan. Saya harus berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. Jadi bisa hubungi saya untuk saya bisa berdoa untuk Bapak Ibu. Jadi ini saya bukan doakan di kalangan orang Kristen saja, tapi siapa yang rindu tergerak mau didoakan, saya akan melepaskan doa. Karena ini yang Tuhan taruh buat saya. Saya harus berdoa untuk setiap orang-orang percaya, untuk ada tanda meterai atau darah Yesus. Kita harus dimeteraikan dengan darah Yesus, karena ada sesuatu yang mau terjadi untuk kita punya bangsa ini, bukan hanya untuk bangsa tapi seluruh dunia. Jadi Tuhan kasih tahu bahwa kita harus berdoa, harus ada tanda meterai darah Yesus. Kita harus dimeteraikan dengan darah Yesus. Jadi mungkin seperti begitu yang artinya saya dapat bagikan buat Bapak Ibu. Mari bantu share video ini ke semua orang, supaya mereka bisa melihat dan mereka menonton video ini, dan mereka bisa tergerak untuk menghubungi saya, supaya saya bisa melepaskan doa sesuai apa yang Tuhan taruh. Saya bisa lakukan bagian saya. Jadi saudara bisa share video ini ke semua teman-teman, semua sahabat, semua orang-orang yang ada di sekitar Anda. Bisa share video saya supaya bisa mereka menghubungi saya, dan saya bisa melepaskan doa buat mereka. Dan juga kalau ada yang di kota Jayapura, bisa undang saya. Saya tidak ada motivasi di saya, tapi kehadiran saya mau mendoakan saudara. Di mana saudara mau undang saya siap untuk saya mendoakan saudara. Jadi saya siap untuk melayani saudara. Saya siap melepaskan doa untuk saudara. Sesuai dengan apa yang saya dapat dari Tuhan, saya siap melakukan. Jadi ini tanggung jawab buat saya yang harus saya lakukan, dan saya sedang gelisah. Jadi saudara mari respon apa yang saya sampaikan, dan bagikan apa yang saya sampaikan ini, sehingga banyak orang boleh tahu, dan mereka bisa berjaga-jaga di dalam doa. Karena firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi mungkin itu saja dari saya, pesan yang saya dapat dari Tuhan, atau yang saya alami dengan Tuhan di tanggal 26 Februari di hari Minggu pagi. Jadi itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.